guys, welcome back to my room. Dan hari ini aku bakal melanjutkan reaction ke videonya Tekotok. Dan judulnya yang kali ini itu standar TikTok. Nah ini menarik ya, karena dari kemarin kan kita permasalahannya kayak keluarga, tetangga, bosen lah ya. Jadi kita sekali-sekali ganti haluan. Ini aku nggak tahu ya, mungkin kan sekarang TikTok tuh banyak yang nyeleneh juga gitu ya, istilahnya yang tidak mendidik. Aku nggak bilang semua, karena aku juga masih main TikTok gitu. Cuman ya ada konten-konten yang kadang-kadang tuh questionable gitu loh. Jadi aku penasaran ini isinya bakal tentang apa. So, tanpa berlama-lama jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Dan kita langsung masuk saja ke dalam videonya. Let's go! Let's go! Di dunia ini ada yang namanya manusia, bang. Nah, manusia dibagi dua, cewek dan cowok. Nah, ini dua dibagi dua lagi, bang. Ada yang otaknya normal, ada yang kagak punya otak. Mereka semua jumlahnya ada banyak, tersebar ke seluruh pelosok negeri kotok. Gak di mana-mana, di kota ada, di kampung ada, di dalam comberan ada, di mana-mana ada. Jadi warna-warni banget nih dunia. Orang yang normal cenderung ngumpulnya sama yang normal juga, sedangkan yang gak punya otak itu mereka ngumpul masing-masing juga tuh. Dan mereka cenderung anti sama yang punya otak, karena di mata mereka orang yang punya otak itu kagak punya otak. Idih, so pinter padahal gak punya otak. Itulah ciri-ciri orang yang gak punya otak, merasa punya otak. Gak cowok gak cewek sama aja. Mereka padahal bisa milih, nimbrung sama orang-orang yang punya otak, tapi gengsi karena mereka pengen pinternya di atas orang yang punya otak. Tapi gak bisa, karena sekali lagi mereka gak punya otak. Sampai sini masih ngikutin ya? Berarti dengan kata lain, cowok gak punya otak bakal ketemunya sama cewek gak punya otak juga, karena masih satu lingkungan, satu circle. Dan mereka cenderung jodoh tuh. Nah, ini letak masalahnya nih. Cowok ini gak punya otak, ya kan? Akhirnya dia pas jadi laki orang gak ngelakuin apa yang biasa orang punya otak lakuin. Contoh, nafkahin keluarganya, ngajarin keluarganya, tanggung jawab sama keluarganya. Itu semua nggak dilakuin tuh, karena kan ide dari aktivitas-aktivitas itu terkandung ke dalam sebuah otak, sedangkan dia otaknya nggak ada. Dan dia juga ngelakuin aktivitas-aktivitas yang orang punya otak nggak lakuin. Contoh, main cewek, main jodoh. Lu semua udah tahu lah yang kayak mana lah ya. Jadi sekarang kebayang nggak bininya kayak mana? Cenderung nggak punya otak juga. Hasil didikan lakinya atau emang nggak punya otak dari lahir? Karena lakinya kurang ajar, jadi dia juga terbiasa kurang ajar sama lakinya. Apakah salah dia dapat laki kurang ajar? Lu jawab sendiri dah. Yang pasti dia yang milih berada di lingkungan orang-orang nggak punya otak. Dia yang milih merit sama cowok nggak punya otak. Tiba-tiba pas udah jadi lakinya, dia kaget. Kok laki gue kurang ajar ya? Lamba, jangan kaget lamba. Nah, tahu-tahu nih, nah ini nih, tiba-tiba muncul kesimpulan di kepala dia, semua cowok sama aja. Kenapa bisa muncul itu di kepala dia? Karena di kepala dia nggak ada otak. Selama ini dia berada di lingkungan yang nggak punya otak. Jadi bahkan dia nggak tahu kalau di dunia itu ada cowok yang punya otak. Padahal salah dia mainnya nggak jauh. Nah, cewek-cewek ini mereka cenderung main TikTok. Nah, ini otak masalah barunya nih. Tadi mereka nggak punya otak tapi merasa punya otak ya. Akhirnya mereka sering bikin konten nggak pakai otak, karena di kepala mereka cowok itu semuanya kayak lakinya yang nggak punya otak. Akhirnya mereka munculin standar-standar yang ini contoh dari sekian banyak aja lah ya. Melayani suami berarti budak suami. Girls lari dari si paling sayang ibu. Marriage is scary. Ini semua nih goblok. Tapi kalau goblok kok view-nya tinggi banget? Simba followernya banyak banget. Kenapa ya? Oh, ternyata karena yang nggak punya otak itu ada banyak banget. Dan si benda ini nih nggak ada urusan tuh. Pokoknya taunya ini engagementnya tinggi ya, gue tongolin ke orang-orang, terlepas dari yang bikin konten punya otak apa kagak gitu. Dari sinilah munculnya standar engagement. Akhirnya cewek-cewek di luar sana yang awalnya punya otak jadi mulai sirna tuh otaknya. Bahkan yang belum merit aja, yang otaknya masih dalam tumbuh kembang ya, jadi ikutan sotoy juga soal pernikahan. Aneh banget. Lu dapat gambaran betapa seremnya permeritan, tapi lu nggak punya gambaran betapa seremnya nggak merit sampai mati. Sekali lagi inget loh, lu dapat standar dari orang-orang yang nggak punya otak. Nggak punya otak, paham gak sih? Otaknya nggak ada, nggak punya otak. Anjir, napas dulu gua. Nanti aku ngomongnya di akhir aja ya. Ini kita lanjut part 2 dulu. Di dunia ini ada yang namanya influencer, bang. Mereka ini biasa bikin konten yang sesuai sama niche mereka. Ada yang vlogging, ada yang main game, ada yang ngeprank. Oh enggak, ini udah norak lah ya. Intinya niche itu ada banyak, bang. Nah, macem-macem ini dikelompokkan jadi 3 kategori berdasarkan metode yang dipakai buat bikin kontennya. Ada yang mesti pakai otak, ada yang boleh pakai boleh kagak, ada yang jangan pakai otak. Nah, ini gue mau garis bawain banget yang ini nih. Kok bisa bikin konten tapi jangan pakai otak gitu? Bukan enggak ya, tapi jangan, beda. Enggak sama jangan tuh beda. Ceritanya ada orang nih, kita panggil aja dia si Totong. Kalau kita perhatiin lagi nih, di kepalanya
nggak ada otak. Tapi dia kepengen Damn. banget jadi konten kreator, jadi influencer, ya tai-tai kucing itulah. Tapi sekali lagi dia nggak punya otak, makanya dia nggak punya kemampuan bikin konten yang kategori pertama tadi, yang mesti pakai otak. Akhirnya dia coba pakai kategori kedua, yang terserah mau pakai otak apa kagak. Tapi kok nggak naik-naik ya? Gimana ya cara dapat viral? Nah, seandainya dia ada secarik otak kecil aja nggak apa-apa, dia bakal terus berusaha di kategori kedua, atau bahkan dia berusaha buat nyoba bikin kategori pertama. Dan biasanya ada kemungkinan berhasil, bukan nggak ada loh ya, ada banyak contohnya. Tapi sekali lagi dia nggak punya otak, makanya dia justru pindah ke kategori yang gua garis bawain tadi. Jangan pakai otak. Dia mutusin joget-joget di tengah jalan, cuman pakai sempak sama mukanya dicemongin Oke, kayak oke. kocan. Udah, segitu aja kemampuan otak dia. Ini jenis konten yang jangan pakai otak, betul nggak? Ya betul lah. Nah, ceritanya banyak yang ngomel, kesel, diomongin lah jadinya. Dan dapet trending. Nah, ini letak masalahnya nih. Dari situ dia udah Betul. dikenal sebagai influencer yang nggak punya otak. Yang nungguin konten dia selanjutnya udah ada banyak. Terus apa? Mungkin nggak dia besok bikin konten pakai otak? Ya nggak mungkin. Pertama dia nggak punya otak. Kedua penonton dia itu udah ngarep dia bikin konten tetap nggak pakai otak. Ayo bego terus, ayo bego terus. Akhirnya berkesinambungan bang, tuntutan viewer. Besok dia joget di Taman Mini, muka cemong Cibimaruk Kocan. Lusa dia joget di Ragunan, muka cemong badut McDonald. Pokoknya dia udah dikenal nggak punya otak. Makanya dia kalau ngonten jangan pakai otak. Dari situ bang, jangan pakai otak. Nah sekarang kebayang nggak kalau ini bukan si Totong, tapi ini cewek main TikTok, terus habis diselingkuhin lakinya. Nah ini letak masalah barunya nih. Seperti halnya si Totong nih, cewek nggak punya otak juga kan. Selama ini dia main TikTok entah buat senang-senang doang atau emang dia star syndrome juga sebenarnya. Tapi dia mesti nelen kenyataan dia ini bukan siapa-siapa. Dia cuma salah satu manusia dari 8 miliar manusia yang masih hidup sekarang. Kutuk doang dia. Terus supaya dia banyak follower gimana? Mesti cantik, semua orang udah cantik pakai filter. Mesti kaya, mesti nipu jualan skincare dulu. Mesti pinter, otaknya nggak Wow. ada. Akhirnya ya Banyak udahlah, sindiran naiknya ya. bagus, enggak ya udah yang penting gue seneng gitu kata dia mah. Lantaran dia punya laki nggak punya otak, dia diselingkuhin pak. Sekarang gue tanya dah, kira-kira apa di pikiran orang yang nggak punya otak? Nah, nggak punya otak tapi mikir. Kira-kira apa di pikiran dia pertama kali? Betul, umbar aib di TikTok. BTW ini termasuk kategori nomor 3 tadi ya, konten yang jangan pakai otak. Karena kalau dia pakai otak harusnya dia malu gitu. Tapi kan orang nggak punya otak cenderung nggak punya malu gitu ya. Dan saat dia ceritain kisah dia diselingkuhin nih, rame banget pak. Kok bisa gitu ya? Ternyata karena yang nggak punya otak itu ada banyak banget. Akhirnya dia dikenal sebagai apa sekarang? Cewek korban selingkuh. Ini jenis konten laku keras pak di TikTok sumpah. Betul. Terus apa? Mungkin nggak dia besok bikin konten lain tapi pakai otak? Ya nggak mungkin. Pertama dia nggak punya otak. Kedua penonton dia nungguin drama dia doang. Bodoh amat urusan dia yang lain. Pokoknya gue taunya lo korban selingkuh, kesian tai kucing udah. Akhirnya berkesinambungan. Dia mesti nangis-nangis di konten. Dia mesti ngorek terus kesalahan mantan suaminya itu. Atau kadang dia mesti jadi setan juga. Gimana kalau ternyata suami yang kamu kira penyayang banget itu ternyata diam-diam sering pijit plus-plus? Ini bener sih. Goblok banget. Otaknya beneran gak ada. Bikin orang overthinking. Dia mesti bikin kayak gitu. Kalau nggak gitu view-nya nggak jutaan pak. Ntar nggak makan dia. Pokoknya dia kalau ngonten tuh jangan pakai otak. Intinya itu udah anjir. Tarik napas gua. Partnya banyak. Enggak sih, 4 dong. Di dunia ini ada dua jenis manusia bang. Ada yang punya otak, ada yang kagak punya otak. Yang punya otak dibagi dua. Satu orang yang pintar duluan dan dia sibuk mengajar. Satu lagi orang yang sibuk belajar sama yang pintar duluan. Sedangkan yang gak punya otak dibagi dua juga. Satu sibuk pengen bikin semua orang bahagia. Satu lagi sibuk ngurusin hidup orang. Kita bahas satu-satu yang ini dulu. Gua tanya sama lu semua, bikin semua orang bahagia itu capek, betul nggak? Betul. Lah betul iya. Terus kenapa lu masih ngikutin standar orang di TikTok mbak? Contoh aja deh, ada dua orang nih. Yang satu ngomong ke lu, Kamu cocokan pakai lipstik merah tebel. satu lagi ngomong, Kamu cocokan pakai lipstik merah tipis. nah lu pusing nih, lu mesti dengerin siapa ya? Karena fokus lu tuh pengen dua-duanya bahagia. Tapi standar mereka ke lu tuh kontradiktif, gak ketemu. Lu tipisin tuh bibir, yang ono gak suka. Lu tebelin tuh bibir, yang ono ngomong mulut lu jontor. Dua aja lu udah pusing. Bayangin ini ada jutaan orang di TikTok mbak. Mereka semua bikin standar yang lu mesti dengerin yang mana nih? Aduh mana listrik mahal banget lagi. Makanya sekarang orang pada stres kan. Inilah yang terjadi ketika orang gak punya otak ketemu orang gak punya otak, bikin stres. Terus solusinya apa bang? Nih salah satu menurut gua nih ya, cowok yang udah jadi suami lu yang punya otak ya, cowok yang punya otak yang udah jadi suami lu itu justru ngasih kemerdekaan buat lu mbak. Maksudnya apa tuh? Dia kan pasti punya komentar sendiri tentang lu ya. Misal dia ngomong, kamu cantik kan gak pakai lipstick, lagi ribet, gak usah lah. Sekarang kalau laki lu ngomong gak usah, kenapa lu mesti pusingin dua orang atau bahkan jutaan orang lain itu mbak? Itu maksud gua merdeka. Lu cuma perlu dengerin satu orang, lebih tenang kan? Jangan lagi ntar respon lu, Kenapa sih standar cewek zaman sekarang kan pakai lipstik? Bilang aja nggak mau beliin, dasar mau kondo. dalah bujuk. Udah dikasih kemerdekaan malah minta dijajah
jajal lagi sih Mbak? Nggak sekalian Belanda suruh mampir lagi aja kali. Tapi kan bener, itu standar cewek kalau mau bahagia. Gua nggak dengerin orang, itu emang yang gua rasain. Itu namanya self love. Enggak, itu bukan self love, lu ketampol ya. Lu itu FOMO, lu kebanyakan dengerin standar orang. Terus lu merasa itu datang dari inisiatif lu sendiri. Kagak, lu kebanyakan dengerin orang anjir. Kebanyakan main TikTok lu. Itu bukan self love Mbak, itu nggak bersyukur. Sekarang laki lu gaji 7 juta, lu bilang kurang, katanya mesti 15. Udah 15, besok lu bilang kurang lagi, nggak bakal ada habis. Karena masalahnya bukan di suami lu yang mau kondo, tapi lu yang kebanyakan dengerin kata orang. Masalahnya lu yang kebanyakan mantengin TikTok. Kok kamu semenjak nikah dekil ya, kayak nggak kurus? Bodoh amat, laki gua nggak komentar, kenapa lu mesti komentar, babi? Selesai kan? Merdeka nggak? Lah, ntar kalau bininya dekil mulu, lakinya jadi pergi ke yang lain yang lebih glowing lah. Makanya tadi gua bilang, kita lagi ngomongin cowok yang punya otak nih. Lu dapat laki dari mana yang modelan begitu? Main lu di mana? Lingkungan lu di mana? Elunya kayak gimana? Kok bisa dapat laki kayak begitu? Atau bahkan lu nggak tahu ada banyak cowok yang enggak kepikiran kayak begitu. Bini dekil tapi dia tetap gak nyari lagi yang glowing. Menurut lu cowok kayak begitu nggak ada tuh? Makanya kata gua, lu mainnya di mana? Di hutan Amazon. Yang ketemunya alligator noh. Ada banyak, ada. Cowok punya otak tuh banyak. Terus pas udah nemu cowok yang punya otak nih, jangan lagi lu dengerin nih cewek. Nggak bisa ku pungkirin, pasti ada momen aku nangis keinget anak-anak. Kalau aku lagi sedih begini, biasanya aku mandi pakai ini. Kalian wajib banget tahu. Dia lembut Iklan. banget di kulit. Baby, jangan dengerin. Dia nggak punya otak. Barusan dia pakai anaknya yang broken home buat endorse. Jangan dengerin. Jangan dengerin. Papa beliin itu. Wanita tenang gak sibuk mencari cinta dan validasi orang lain. Dia sibuk mikirin outfit dan aksesoris apa yang dia pakai hari ini untuk menyabet uang dan rezeki yang banyak. Itu sibuk nyari validasi orang, bangsat. Sibuk mikirin outfit tuh sibuk nyari validasi orang, anjing lu tuh. Tarik napas gua, anjir. Las. Part 4. Manusia itu dibagi jadi dua bang, ada yang punya otak, ada yang kagak punya otak. Cara membedakannya kita bisa lihat dari ciri-cirinya, yaitu cara berpikirnya. Kalau punya otak dia mikir, kalau nggak punya otak ya nggak mikir, kan dia nggak punya otak. Lah emang ada ya orang tapi kagak mikir? Banyak bang, lu Banyak. percaya nggak? Masa ada orang percaya kalau nyapu nggak bersih, ntar lakinya brewokan? Itu kan tandanya dia nggak punya otak buat dipakai mikir gitu. Lu kasih tahu ke anak bocah aja ntar dia, hah? Gitu. Gue pengen Percaya nggak ketemu sama orang tahayul yang pertama itu kali biasanya. ngomong begitu, terus gue toyol palanya. Lu kalau ngomong yang bener ya Ge. Karena dia ngomong ngasal kan. Tapi banyak yang percaya. Kenapa? Karena orang pada nggak punya otak. Padahal kapanpun mereka bisa ngomong. Lah emang apa hubungannya? Atau kayak, lu tau dari mana anjir? Bisa, tapi nggak mau. Cuma gara-gara dia dengerin dari orang yang menurut dia bisa dipercaya. Bapaknya, engkongnya. Jadi kebodohan ini turun-temurun gitu bang. Nah sekarang gue Betul. pengen lu bayangin dah. Orang ngomong nggak pakai otak di TikTok. Nah ini letak masalahnya. Kalimat-kalimat goblok kayak tadi kan bakal turun-temurun kalau orang nggak punya otak ketemu orang nggak punya otak. Oh iya tuh, bener tuh, iya tuh. Wah semua orang harus tahu nih. Tapi rantai ini bisa berhenti kalau orang nggak punya otak ketemunya sama yang punya otak. Lah enggak lah, apa hubungannya, lu goblok ya? Tapi ya TikTok itu membantu orang nggak punya otak ketemu sama banyak banget orang yang nggak Betul. punya otak juga. Sehingga mereka membentuk satu koalisi dengan tujuan menggoblokkan umat manusia. Ini Betul. bahaya nih bang. Ada cewek random ya bikin konten modelan begini. Gara-gara telat minum pil KB, aku kebobolan sampai dibilang bego sama suami. Setiap minum pil KB, perut aku sering kram. Abis marah-marah, sekarang dia udah 3 hari belum pulang. Aku stres banget. Coba teman-teman kita perhatikan baik-baik. Kalau abis dengerin kata-kata dia terus lu ikutan panas sama lakinya, atau bahkan sampai ikutan ngatain lakinya di kolom komentar, mohon maaf, berarti lu nggak punya otak. Lah kok bisa? Ini bagi yang merasa nggak punya otak ya, gue jabarin buat lu. Pertama, lu nggak kenal itu mbak siapa. Kedua, lu bener-bener harus nggak punya kerjaan buat dengan ikhlas dan redo ikut campur urusan orang. Ini satu kegoblokan juga kan. Ketiga, lu bahkan nggak tahu kalau si mbak itu sebenarnya ngarang. Lu nggak tahu kan? Lakinya mah aslinya baik, tapi karena gua ngarang begini, jadi view gua tinggi, dapat viral, tai kucing. Bener-bener otak lu tuh nggak ada gitu. Inilah yang terjadi ketika orang nggak punya otak bikin konten dan ditonton sama orang yang nggak punya otak. Ayo masuk ya, masuk. Mas mau ikut masuk bisa? 1 tambah 1 berapa? 5. Yuk silakan masuk. Sekarang apa alasan orang-orang ini percaya gitu aja? Apakah karena mereka pernah interview langsung si mbak bersama lakinya? Apakah karena mereka punya ilmu mentalis sampai bisa tahu si mbak ngomong bener nggak? Atau karena mereka bisa telepon Tuhan langsung gitu? Kagak. Hanya karena mereka merasa relate. Hanya karena mereka suka drama. Hanya karena merasa laki modelan begitu udah nggak bikin kaget. Udah banyak laki goblok di mana-mana. Otomatis bagi mereka si mbak kredibel, 100% bisa dipercaya. Udah segitu doang kemampuan otaknya. Nggak bisa lebih jauh dikit gitu. Ntar pusing palanya. Soalnya otak dia tuh kecil banget, mungil bang, mesti di zoom pakai mikroskop, masih gedean amoeba dibanding otak dia. Jadi bisa juga kita bilang nggak punya otak gitu. Terus orang-orang ini kan nggak punya kerjaan ya, karena itu tadi dia sempet-sempetnya ikut campur urusan orang gitu. Nah orang-orang nggak punya kerjaan cenderung caper. Nah ini masalah baru nih bang. Orang-orang nggak punya otak ini berlomba
berlomba goblok bang. Siapa paling goblok dia menang gitu. Kemenangannya Berlomba itu goblok. ditandai dengan dapat top komen. Udah pencapaian Betul. hidup dia tuh segitu doang gitu bang. Komen segoblok mungkin, dinotis sama banyak orang, dapatlah top komen. Seneng banget itu seneng banget. Gua top komen, lu enggak. Karena dinotis sama banyak orang, akhirnya kegoblokan ini turun temurun. Ah, masa sih ada suami kelakuannya kayak begitu? Wah, di kolom komentar orang pada percaya. Ya udah, gue percaya juga deh. Ditinggal bentar aja ya, power mereka tuh udah kuat banget bang. Sampai orang-orang waras nih ikutan puyeng, kok orang pada nggak punya otak amat ya. Akhirnya ketimbun bang, orang-orang punya otak nih jadi mulai nggak kelihatan. Lu nggak apa-apa kok nggak suka sama konten ini. Lu merasa gue terlalu mojokin cewek, gue mohon maaf. Jujur dalam hati, gue pengen lu semua bahagia. Gue pengen lu semua punya tujuan masing-masing yang hebat-hebat, yang extraordinary. Bukan berdasarkan apa yang orang bilang di TikTok. Jangan mau diatur sama orang-orang nggak punya otak. Garis finish orang beda-beda. Gue pengen lu sukses pakai cara lu. Insya Allah bisa. Udah sih gitu aja. Makasih ya. Assalamualaikum. Oke. Oke, sebenarnya banyak banget yang harus dibahas. Banyak pro kontra juga. Jadi gimana ya? Kalau aku mungkin mikirnya ini bukan salah tapi tidak sepenuhnya benar. Ngerti gak sih? Kayak kalau aku melihatnya dari beberapa sisi dan aspek. Biasanya, maksudnya kalau menanggapi konten di TikTok atau social media, kita memang gak bisa 100% hitam dan putih gitu. Aku merasa kadang-kadang ada memang orang yang bikin konten tuh bermanfaat gitu. Kayak kalau misalkan dia memang psikolog, dia memang lulusan psikolog, terus dia menjabarkan kenapa nih kita suka merasa seperti ini kalau misalkan habis diselingkuhin misalkan ya itu ya. Itu kenapa aku masih bisa percaya karena ada kemungkinan besar kalau dia setidaknya ada basicnya gitu, kayak ada entah teori atau pembelajaran yang udah pernah dia dapat yang berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Apalagi zaman sekarang kan banyak banget yang kayak kasus perselingkuhan segala macam. Aku rasa para psikolog ini juga mungkin akan membahas hal-hal tersebut gitu kan di kuliahnya atau di tugas akhir. Ada lah gitu pasti penelitiannya dibanding dulu mungkin ya. Jadi kalau dibilang nggak percaya sepenuhnya sama apa yang tertulis, mungkin lebih ke kita harus tahu dulu yang ngomong tuh siapa. Kalau misalkan dia cuman kayak orang biasa yang nggak punya sertifikasi apa-apa, oke kita mungkin jangan langsung percaya karena bisa aja itu hanya opini. Jadi benar seperti yang Tekotok bilang gitu, kayak jangan mau digoblokin gitu, jangan kayak gampang percaya apa-apa disetir, itu benar gitu. Tapi ada juga situasi yang kadang-kadang si konten itu memang benar-benar sebuah informasi. Cuman biasanya kalau yang lebih faktual atau lebih fakta gitu, orang tuh nggak suka karena orang tuh pengen opini mereka yang didengar. Itu biasanya kayak gitu sih. Terus aku setuju sih dengan omongan dia yang bilang kalau lu gak ada kerjaan lu pasti kerjaannya cuma caper. Itu aku juga merasa kayaknya bener. Kebanyakan orang zaman sekarang lebih prefer opininya divalidasi di sosial media ketimbang cari tahu dulu atau ya itu background check content creatornya, background check influencernya. Jadi kayak gampang banget kegiring opini gitu. Cuman mungkin satu hal yang aku bilang gak bisa dipukul rata adalah kadang-kadang ada orang yang beneran mencari pertolongan dari sosial media. Kayak misalkan orang yang sedang berada di toxic relationship, misalkan dia di-abuse sama pasangannya. Terus dia kayak cerita ke TikTok, terus dia maybe nunjukin bukti bahkan gitu. Aku ngerasa itu sebenarnya sarana untuk dia mendapat pertolongan gitu. Mungkin dia nggak bisa datang ke keluarganya, nggak bisa datang ke teman dekatnya. Mungkin karena kalau orang yang nggak merasakan, pasti dengan entengnya bakal ngomong ya udah keluar aja dari relationship itu, ya udah putus aja. It's not that easy gitu loh. Kadang-kadang orang yang sudah ada di toxic relationship juga mereka si otaknya udah susah gitu loh ngebedain mana yang memang genuinely peduli, karena umumnya mereka udah dimanipulasi gitu loh secara mental gitu. Jadi kadang-kadang kalau untuk orang yang curhat-curhat di TikTok, mungkin ya itu lagi-lagi kita harus lihat kekonsistenannya juga gitu. Dia apakah benar-benar terbukti orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi kayak dia memang genuinely bercerita tentang pengalaman dia atau dia cuman caper. Kayak banyak kan iklan-iklan produk yang pakai gimmicknya tuh diselingkuhin, di KDRT, ditikung, apa segala macam. Ya itu gue juga nggak suka karena kayak pembodohan gitu buat aku ya. Tapi ya entah kenapa orang-orang di Indonesia sebenarnya suka gitu loh konflik-konflik dan drama-drama yang seperti itu. Kalau aku lihat ya ada orang yang problematik, mereka tuh malah naik namanya gitu loh. Jadi kayak nggak salah
waktu Tekotok bilang orang bodoh dipertemukan dengan orang bodoh lainnya, kayak mereka joinin force untuk menjadi bodoh bersama gitu. Itu aku setuju banget gitu, karena kadang-kadang aku juga kalau ngeliat konten, ya udah dalam hati aja ngomong, "Ih goblok banget anjing." Udah, tapi udah gitu gue nggak komen sama gue, di-skip aja, atau kalau misalkan annoying banget sama gue pasti di-block orangnya. Aku merasa memang 50-50 mungkin, tapi kalau misalkan orang bisa berpikir, bisa berlogika, kadang-kadang kerasa juga deh ini konten genuine atau konten gimmick gitu. Entahlah ya, tapi kalau aku sih pribadi sering banget kayak diskusi sama cici aku. Jadi kayak kalau ada konten yang janggal gitu, aku kayak, "Ci, menurut lu ini bener gak sih?" Atau gimana. Terus kayak, "Tapi masa kayak gini ya? Pasti tapi masa gitu?" Jadi kita diskusi dulu gitu. Dan kebanyakan kalau aku sih nggak akan komen kalau misalkan itu adalah sebuah drama ya. Kecuali kalau aku udah tahu secara fakta kebenarannya gitu. Mungkin ada beberapa postingan yang akan aku komen, tapi bukan artinya aku nggak ada kerjaan gitu. Karena kan aku nggak setiap postingan yang drama gitu sama aku di komen gitu. Cuman beberapa doang yang benar-benar aku yakin pasti faktanya tuh seperti apa. Tapi aku ngerti sih, karena kalau orang-orang yang disebut tidak berotak ini umumnya, ya dia pokoknya hate comment aja di setiap konten yang dia lihat gitu loh. Yang paling aku sadari adalah salah satunya ini, karena aku kan sering upload TikTok soal Valorant aku, maksudnya gitu ya. Kayak aku main terus kayak have fun, ketawa-ketawa bercanda, atau ya marah-marah yang gitu-gitulah pokoknya ya, yang istilahnya konten seru-seruan aja gitu. Suka ada gitu orang yang komen kayak ngerendahin gitu loh. Ngerendahinnya mungkin kayak, "Ah ini mah pasti ranknya bronze, iron," apa. Pokoknya kayak komen merendahkan. Aku bingung ya, kenapa mereka harus ngomong kayak gitu padahal aku tidak menyinggung mereka sama sekali gitu kan. Aku kan itu biasanya kayak mentertawakan diri sendiri atau kayak temen satu party gitu loh biasanya. Tapi orang tuh selalu ada aja yang komen merendahkan gitu ke orang lain. Nah di situ aku baru sadar kayaknya memang orang-orang ini tuh cuman nge-rage bait doang gitu loh. Kayak tipe yang cuman pengen, "Ih, gua keren," gitu loh. Karena kayaknya orang tuh merasa keren kalau mereka bisa jahat ke orang lain gitu loh. Walaupun mungkin mereka tidak akan berani kalau diperhadapkan muka dengan muka gitu ya, face to face. Tapi ya itu kekuatan mereka tuh hanya di sosial media. Makanya mereka tuh gencer banget ngomong jahat yang istilahnya menghina banget gitu ke orang lain karena mereka merasa itu powernya mereka. Jadi aku paham banget sih yang ingin disampaikan oleh Tekotok dan itu memang bener. Orang yang istilahnya lebih waras, biasanya mereka lebih banyak diem. Mereka lebih banyak memperhatikan kayak situasinya seperti apa, kebenarannya seperti apa, faktanya seperti apa, supaya mereka jangan kebawa-bawa sama opini yang gak jelas gitu loh. Pentingnya apa ya, kayak stop dan cerna dulu gitu apa yang kalian dapat di social media. Karena sekarang banyak banget hoax, banyak banget AI, banyak banget buzzer, jadi kayak berat sih. Memang kitanya harus pinter-pinter mencerna. Dan itu mungkin alasan kenapa kalau di Douyin, di TikTok China, misalkan nih, lu beauty influencer, lu harus punya sertifikasinya. Jadi kayak lu harus lulusan beauty school, atau kalau misalkan lu ngomong soal engineering gitu, lu harus lulusan engineering. Gak boleh orang yang cuman stay at home mom gitu, terus nanti tiba-tiba ngomong soal psikologi gitu. Itu gak boleh kalau di sana. Mereka tuh bener-bener harus certified gitu loh. Itu kalau di China kayak gitu. Jadi kayak orang-orang yang memberikan ilmu memang orang-orang yang punya ilmunya. Dan menurut aku itu harusnya kayak gitu. Cuma memang ya China udah terlalu maju sih. Susah dunia buat ngikutin mereka gitu loh. Kayak mereka tuh bener-bener gak mau kalau nanti anak-anak remaja mereka tuh dibodoh-bodohin gitu loh. Makanya kalau ada orang yang gak punya sertifikasinya tapi ngomong soal hal itu di social medianya mereka, itu bisa langsung kena ban gitu loh sama Douyin ya. Jadi se-strict itu. Dan aku rasa ya memang that's better gitu loh. Karena jadinya gak ada yang menyesatkan gitu loh. Kayak kalau kalian mau lihat banyak banget kan orang yang berani menentang dokter karena dianggapnya apa yang mereka baca di ChatGPT, yang mereka baca di Google, di blog itu kayak lebih bener daripada dokter yang memang lulusan kedokteran gitu, tau gak sih? Jadi itu banyak banget terjadi. Kalian pasti tahu lah gitu kalau kayak di Twitter itu banyak banget ya. Dan mereka tuh bahkan suka nyuruh si dokter itu belajar lagi deh. Like what the fuck gitu lu tuh. What? Kayak oh my god, kayak gak punya urat malu gitu. Itu makanya kenapa berbahaya sekali memang social media kalau kita tidak bijak gitu menggunakannya.
Makanya banyak konflik terjadi, banyak misunderstanding. Itu semua karena orang terlalu cepat menyebarkan kebodohan. Seperti itulah. Cuman ya memang sisi positifnya adalah kalau misalkan terjadi sesuatu kayak kemarin tuh yang aku baca soal uang gereja Katolik yang dipakai 28 miliar itu, tau gak sih yang dipakai buat macem-macem itu diambil lah pokoknya gitu. Itu kayaknya kalau nggak viral nggak balik duitnya. Jadi kalau mau dibilang social media ini sangat membantu asalkan digunakan dengan bijak. Oh, sama satu lagi kalau soal yang tadi yang dia bilang orang A ngomongnya lu bagusan lipstiknya gini, orang B bagusnya gini. Ya lu jangan ngikutin. Kalau aku kurang setuju ya kalau kita bener-bener menepis semua omongan itu. Karena kadang-kadang ada orang yang memang genuinely paham soal fashion atau soal beauty, terus mereka mau kasih masukan supaya kita menjadi lebih baik, itu ada. Cuman maksud aku, kitanya juga harus punya pendirian, kayak punya prinsip gitu loh. Jadi kayak, oh saran dia bagus nih, aku coba ikutin deh, terus ternyata cocok, ya udah it's good for you gitu loh. Jadi kalau dibilang jangan dengerin juga, aku ngerasa nggak tepat gitu. Bukan salah, tapi nggak tepat. Tapi benar kalau misalkan orang mengkritik dengan cara menghina, nah itu mungkin jangan didengar karena biasanya itu cuman iri. Tapi kalau memang orang yang bener-bener pengen ngasih tahu supaya kamu menjadi lebih baik, ya aku rasa it's okay gitu. Bukan artinya kita ngikutin standar TikTok, tapi memang ada orang yang mengerti dan ingin berbagi gitu. Jadi ya aku paham sih maksudnya gimana. Jadi ya kita lebih selektif aja gitu untuk menerima masukan. Kayak misalkan tadi dia bilang si cowoknya, oh kamu mah nggak pakai lipstick juga nggak apa-apa, udah cantik. Kadang-kadang cowok tuh mungkin nggak ngerti gitu kalau cewek pedenya pakai make up. Dan itu nggak salah menurut aku gitu. Kayak aku nggak pede kalau keluar nggak pakai make up misalkan kayak gitu. Kecuali kalau mungkin kalau cuman sebentar atau kayak ke tempat yang ya bukan kayak mall atau cafe, restoran gitu, tau gak sih. Jadi kayak cuman keluar gitu ke ruko depan atau ke seberang gitu. Nah ya itu oke lah. Tapi maksud aku kadang ada juga cewek yang oh aku merasa cantik dengan bermake up. Ya udah it's okay gitu. Bukan artinya lu jadi menor atau apa ya. Itu confidence-nya mereka gitu loh. Dan menurut aku nggak bisa diomongin, ah nggak, lu bagusan gak pakai makeup. Itu jadinya mereka conflicting gitu loh dalam diri. Karena aku pernah merasakan digituin dan aku merasa jadi kayak, oh berarti aku jelek ya gitu, pakai makeup aku jelek. Tapi aku juga nggak pede kalau nggak pakai makeup gitu. Itu jadi kayak jujur menggerogoti juga gitu. Jadi kayak aku rasa mungkin lebih ke arah kita harus tahu kita sukanya apa. Ya udah kita punya prinsip itu, pegang aja. Boleh nerima masukan dari orang lain, tapi jangan menjadikan masukan itu sebagai pusatnya gitu. Kita harus tetap tahu kita sukanya apa. Kayak misalkan, oh aku sukanya oversize shirt gitu, oversize hoodie. Tapi orang bilang, ih lu mah bagusan pakai yang ngepres gitu misalkan ya. Ya it's okay kalau kita sekali-sekali mau coba, tapi kalau lu udah nyaman ini ya nggak apa-apa gitu. Karena bener, susah kalau mau ngikutin semua orang, makanya kitanya yang harus punya prinsip. Jadi nanti kalau ada masukan dari orang lain ya jatuhnya sebagai input tambahan aja. Jadi aku rasa bijak. Punya prinsip dan bijak gitu. Jangan terlalu gampang ke bawah suasana, ke bawah arus. Lebih baik kita banyak diem dan observasi ketimbang kita banyak ngomong tapi nggak ada isinya. So, terima kasih sih buat Tekotok ya yang udah istilahnya mention hal-hal seperti ini. Karena ini memang krusial banget sih zaman sekarang. Bener-bener memang terlalu banyak anak-anak remaja yang logikanya tuh nggak kepake gitu loh. Karena mereka terlalu biasa disuapin sama hal-hal yang ada di social media. Dan aku rasa memang tamparan seperti ini tuh perlu gitu loh. Jangan jadi kayak orang bodoh gitu. Jangan farming kebodohan. Gitulah, mungkin segitu saja video kali ini. Aku akan mengecek video yang lainnya, jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Thank you so much for watching this video and I'm gonna see you on the next one. Bye!